uang yang dicetak di pemerintah Indonesia, di Bank Indonesia, itu seperti apa? Apa bank syariah juga bisa ikut berperan dalam berapa jumlah yang bisa dicetak di pemerintah Indonesia? Itu pertama pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau mengenai sekuritas itu Pak, itu sebetulnya pandangan Islam sendiri seperti apa Pak kalau mengenai bisnis sekuritas itu Pak? Karena kan di situ produk dari bank yang bisa dijualkan, tapi di situ ada selisih, ya istilahnya kalau syariah mungkin bagi hasil, tapi padahal itu ya mungkin ada sedikit riba itu, atau seperti apa untuk sekuritas sendiri itu Pak? Kemudian yang ketiga, pandangan masyarakat ini kalau bank syariah itu kok ternyata juga bagi hasilnya itu bisa, kalau meminjam itu bisa lebih tinggi dari bank konvensional gitu Pak. Padahal kalau kadang-kadang kalau di luar negeri itu mungkin untuk peminjaman dolar atau itu bunganya bisa rendah sekali gitu. Nah pandangan dari Muhammadiyah pun juga bisa ribanya gimana, masih dibolehkan untuk bank konvensional gitu, sepanjang itu bunganya itu sedikit gitu. Nah apakah perbedaan bunga ini juga bisa mengacu acuan pada bank syariah sendiri Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pertanyaannya banyak nih. Ya, yang pertama Pak, pengawasan. Ya, apakah bank syariah memiliki kewenangan untuk mengawasi percetakan uang? Ya Pak ya. Bank syariah itu apa Pak? Bank syariah itu dari sisi fungsi tidak ada beda dengan bank konvensional. Ya Pak ya. Ya. Sebagai lembaga mediator. Mediator dari mereka yang mau invest dengan mereka yang membutuhkan dana, modal dan seterusnya. Ya. Apa yang membedakan Pak antara bank konven dengan bank syariah? Yang paling utama itu adalah sistem, ya, sistem yang berlaku di dalam menjalankan fungsi mediator itu, ya. Jadi saya kira bank syariah tidak memiliki kewenangan di dalam mengawasi percetakan uang itu. Yang memiliki kewenangan untuk mengawasi percetakan uang itu adalah Bank Indonesia, ya Pak ya. Kalau percetakannya, kalau dalam transaksi perbankannya ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun kewenangan untuk mencetak nilai mata uang, saya kira ini kembali kepada kebijakan negara, ya Pak ya. Kembali kepada kebijakan negara untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat, Pak. Adapun inflasi, apakah ia terkait dengan hukum, Pak? Ya, saya kira ini kemudian diterima berjalannya di tengah masyarakat kita kembali kepada hukum ekonomi. Iya Pak ya. Ketika nilai mata uang itu banyak dicetak, maka akan terjadi penurunan nilai mata uang. Ketika nilai mata uang sedikit, sementara produktivitas ekonominya sangat kuat berjalan, maka akan menaikkan nilai mata uang itu. Jadi pertanyaan Bapak yang pertama terkait dengan ada tidak kewenangan bank syariah di dalam mengawasi percetakan nilai mata uang? Semua tahun saya tidak Pak, ya. Karena fungsinya tidak di situ. Fungsi pengawasan percetakan uang dan kewenangannya itu ada di Bank Indonesia, ya. Terkait kemudian dengan transaksi sistem yang ada di lembaga keuangan baik konven maupun syariah itu dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saya kira itu yang pertama ya Pak ya. Jadi kalaupun pemerintah kita mencetak banyak uang kertasnya, ya, lalu kemudian tidak diiringi dengan peningkatan real produktivitas ekonomi di tengah masyarakat kita, nah ini yang akan mengundang datangnya inflasi.
Tapi kemudian yang digenjot adalah real transaksi ekonomi di masyarakat. Nah, ini kan kemudian akan menaikkan, ya. Saya kira ini ekonomi makro yang akan membicarakan itu, Pak, ya. Yang kedua, lembaga sekuritas terkait dengan transaksi keuangan, ya Pak, ya. Ini biasanya berjalan di bursa efek, ya, di pasar modal, termasuk forex ada di sana, ya, foreign exchange. Kalau dalam bahasa muamalahnya itu adalah SORF, ya. Nah, tadi itu Pak, apa kriterianya? Itu adalah hadis yang kami bacakan tadi, bahwa di jual beli mata uang itu kriterianya tadi, bahwa pada uang yang sejenis, pada SORF itu Pak, ada 4 macam transaksi yang berjalan saat ini. Yang pertama adalah spot, on the spot. Nah, ini yang cash and carry gitu ya Pak, ya. Serah terima di meja, serah terima pada saat yang bersamaan, pada waktu yang bersamaan. Mana waktu yang bersamaan yang dimaksud adalah 2 hari itu, batas paling lamanya, ya. Jadi nilai mata uang yang dipertukarkan antara rupiah dengan dolar diperjualbelikan, ya Pak, ya, diperjualbelikan nilai mata uang itu kriterianya adalah harus spot. Paling lama jeda waktunya dari masa akad sampai kepada eksekusi pertukarannya itu adalah 2 hari Pak. Lebih dari itu ini tidak boleh, sudah masuk kepada kategori riba, ya Pak, ya. Ada yang dimaksud dengan swap, ya, pertukaran nilai mata uang sekarang, tetapi akadnya sekarang, pertukarannya pada masa yang akan datang, ya. Ada lagi forward. Forward itu adalah membeli sebuah hak untuk melakukan transaksi jual beli mata uang pada masa yang akan datang. Jadi misalnya 2 bulan, 1 tahun yang akan datang, yang pertama kali ketika jual beli mata uang itu dibuka, yang pertama kali bisa melakukan transaksi itu adalah yang membeli tadi, lewat akad forward tadi. Jadi forwardnya adalah membeli hak untuk pertama kali bertransaksi, karena biasanya di dalam transaksi pasar modal itu siapa yang pertama membeli, lalu kemudian melihat proyeksi kenaikan, ya, peningkatan pada menit-menit selanjutnya, itu yang akan memberi keuntungan. Yang biasanya rugi kan yang di belakang ya Pak, ya. Karena kenaikan di pasar modal, objek transaksi di pasar modal itu ada masa klimaksnya. Pada saat ia kurva menunjukkan naik, maka ada masa di mana ia kemudian mengalami penurunan. Iya Pak, ya. Jadi saya kira lembaga sekuritas itu salah satunya adalah transaksi jual beli mata uang. Ini kembali kepada sistemnya tadi. Lembaga sekuritas ini kan dipimpin oleh sebuah manajemen ya Pak, ya. Manajemen investasi, manajer investasi. Saya kira ini berbicara tentang pasar modal, ada saham, ada obligasi di sana, ya. Ada sukuk, ya. Ada sukuk di sana, ya. Saya kira ini kembali kepada sistemnya. Sistem ada konven, ada syariah. Nah, sekali lagi Bapak-bapak, apa yang membedakan antara antara sistem syariah dengan sistem konven? Saya kira itu pada akad itu, ya, yang paling utama. Meskipun yang lain akan banyak ketika ia dibeberkan, tetapi yang paling pertama adalah akadnya. Kenapa akadnya? Karena itu akan menentukan konsekuensi pada praktek-praktek selanjutnya. Apakah bagi hasil, apakah sistem bunga, iya Pak, ya. Nah, tadi saya sebutkan sistem riba itu adalah terkait dengan bunga. Kalau
ada yang bertanya bahwa di bank syariah masih ada ribawinya. Nah, sekarang tunjukkan di mana ribanya Pak bank syariah. Karena dari sistem akadnya itu sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional, di negara-negara muslim, Bapak-bapak. Ya. Jadi yang perlu dipahami sekali lagi Bapak-bapak, riba itu bukan pada investasi. Riba itu ada pada pinjam meminjam dan tukar menukar. Kalau pada investasi itu namanya kerjasama, Pak. Kalau dalam bahasa muamalah, ya. Kerjasama itu apa? Apakah kerjasama dalam bidang bisnis? Kerjasama modal dengan modal, kerjasama modal dengan tenaga. Misalnya saya punya modal, memodali kepada seseorang yang ingin berbisnis bakso. Itu investasi Pak. Itu bukan riba di sana. Ya Pak ya. Ujungnya nanti investasi itu adalah bagi hasil. Ya. Kecuali kalau tukang baksonya, Pak, pinjam dong dananya 10 juta, saya ingin usaha bakso. Lalu kemudian saya yang dimintai bantuan, dimintai pinjaman, oke, ini 10 juta bunganya sekian ya. Baru masuk kepada praktek riba namanya. Bukan pada investasinya. Karena judul akadnya adalah orang yang meminjam tadi itu untuk pinjam. Jadi di dalam kalau ditulis akadnya itu Pak tidak ada menyebutkan untuk bakso. Tapi yang ada adalah meminjam kredit bunganya sekian. Nah, itu baru masuk dalam kategori yang disebut dengan riba tadi. Adapun investasinya, kerjasamanya itu bukan riba, ya. Tapi itu kemudian masuk kepada bagi hasil, gitu ya Pak ya. Adapun ribanya ketika judulnya peminjaman. Nah ini Pak, ya. Jadi maaf, kalau kita punya modal, ingin berbisnis Bapak-bapak. Kalau kita punya modal lalu ingin berbisnis, pertanyaannya, nah ini yang seringkali muncul di masyarakat kita. Kita punya modal, ya, berinvestasi, ataukah kita datang ke bank untuk apa Pak namanya? Mudorobah atau apa Pak? Menyimpan di bank konven itu dengan jangka waktu 3 bulan. Deposito, ya. Deposito itu apa Pak? Deposito itu kan pinjaman kan? Kita seolah-olah mengatakan saya meminjamkan dana ini kepada bank konven, bunganya sekian. Iya kan Pak? Ya? Silahkan dipakai. Dalam jangka 3 bulan, 6 bulan, setahun dan seterusnya. Nah itulah akadnya itu adalah pinjam meminjam di situ Pak, kredit dengan sistem pembungaan. Nah pertanyaannya Bapak-bapak, ini yang sering kali muncul. Kalau saya punya modal, ingin menginvestasikan secara syariah, bagaimana caranya? Ya udah, modal yang ada itu dikonversi kepada usaha bisnis. Sebutkan real aktivitas, produktivitas ekonominya, bukan nilai peminjamannya yang disebutkan Pak. Misalnya untuk apa? Untuk usaha bersama, ya, usaha bersama, investasi. Apakah modal dengan modal, modal dengan tenaga, tenaga dengan tenaga, skill dengan skill misalnya. Ini namanya investasi, ini namanya kerjasama Pak. Nah nanti ujungnya adalah bagi hasil. Ataukah yang kedua, bagi yang ingin bagi yang memiliki modal lalu ingin mendapatkan keuntungan dengan cara apa? Yang kedua adalah dengan cara sewa menyewa. Misalnya tukang bakso tadi, saya ingin menyewa tempat di toko ini Pak, ya. Saya pinjam dong duitnya, ingin menyewa toko ini buat usaha bisnis saya. Nah, yang meminjamkan kan bisa mengatakan, oke, terkait dengan sewa menyewa, saya menyewa toko itu kepada yang punya, lalu saya menyewakan balik kepada Bapak dengan nilai ada selisih keuntungan di dalamnya. Iya kan ya Pak ya? Jadi yang meminjamkan tadi mengatakan, saya menyewa toko ini kepada yang punya sekian rupiah, lalu kemudian saya menyewakan kepada Bapak kembali
dengan ada nilai keuntungan di dalamnya. Kan terjadi sewa menyewa kan Pak ya? Investasi juga namanya kan? Tapi bukan dengan sistem pembungaan uang kredit. Lalu kemudian berikutnya adalah melakukan transaksi jual beli. Iya Pak ya? Transaksi jual beli. Transaksi jual beli yang bendanya ada, yang zatnya ada. Jadi saya ingin pinjam ke Bapak, mau usaha ojek, sederhananya begitu Pak. Saya mau beli motor, mau usaha ojek. Yang meminjamkan kan bisa mengatakan, saya membeli motornya dari dealer seharga 20 juta, saya jual kepada Bapak 23 juta, Bapak cicil kepada saya selama 3 tahun misalnya. Kan ada keuntungannya kan Pak ya? Bukan pinjam meminjamnya yang disebutkan, tetapi jual belinya yang disebutkan dalam akadnya. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, ya ini saya kira sudah sangat masyhur bahwa perbedaan utama syariah dengan konven itu ada pada sistem akad. Jangan Bapak-bapak melihat kepada akad itu kan kalimatnya saja, itu kalimat yang keluar dari lisan kita. Tapi bukankah Bapak-bapak kalimat itu sangat menentukan sah atau tidaknya? Kita sholat ini Pak, yang membedakan sholat subuh dengan sholat sunat qabliyah apa Pak? Ada pada akad niatnya kan Pak? As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan wal muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Ya. Jadi dalam as-sulhu itu bahasa Arabnya artinya perdamaian. Perdamaian itu kesepakatan. Kesepakatan itu adalah kontrak dan akad. Akad yang benar itu adalah yang sesuai dengan ya agama lah begitu ya Pak ya. Sesuai dengan tuntunan dari syariah kita. Sama Pak, kalau di meja makan kita ada daging ayam 2 macam, satu disembelih dengan basmalah, satu tidak disembelih dengan basmalah. Pertanyaan saya, bagi kita orang yang sholat subuh tadi, mau nggak makan ayam yang tidak disembelih dengan basmalah? Dan kita tahu, oh ini ayam A tidak disembelih dengan basmalah, yang B disembelih dengan basmalah. Mau nggak kita Pak makan yang disembelih tanpa basmalah? Kenapa tidak mau? Kan hanya ucapannya yang membedakan. Jadi persoalan akad itu jangan dianggap enteng Bapak-bapak, jangan dianggap sederhana, ya. Antara orang kafir dengan orang muslim membedakan apa pada awalnya? Kan hanya pada lisan saja ketika bersahadat, pada ungkapan saja Pak. Jadi persoalan akad itu memiliki konsekuensi, implikasi yang luas, yang akan membawa kepada hukum fikih, halal haram, sunnah, makruh dan mubah dan seterusnya Bapak-bapak. Ia akan mengundang datangnya boleh dengan tidak. Itu diawali dari akad. Pertanyaan ketiga tadi apa Pak itu? Oh, orang kadang melihat bank syariah tidak syar'i nih. Kenapa? Karena lebih mahal dari bank konven. Pak, saya minum kopi di pinggir jalan harganya 3.000. Kalau saya masuk ke Starbucks minum kopi yang sama bahannya harganya 60.000. Apakah saya bisa mengatakan ini haram nih Starbucks nih? Yang menentukan harga itu apa Pak? Yang menentukan harga itu adalah supply dan demand Pak, permintaan dan penawaran. Ya, terkait dengan lingkungan, terkait dengan promosi, iklan dan seterusnya Pak. Jadi bank syariah kalau Bapak menganggapnya ia mahal, itu tidak, itu bukan kemudian lantas untuk menjudge, menentukan itu tidak syar'i itu. Iya Pak ya. Yang tidak syar'i nanti moralnya mungkin, moralitasnya, etikanya. Iya Pak ya, etikanya. Tetapi dari sisi akad itu tidak menentukan halal dan haram terkait dengan mana yang lebih murah, mana lebih mahal. Ya. Karena mahal dan murah itu sangat relatif, tergantung situasi dan kondisi di mana
suasana itu berbeda. Iya Pak ya. Dan menurut perhitungan bahwa akuntansinya bank konven memang murah di awal. Tapi kan ada ini Pak. Ada apa namanya? Bunga yang selalu berkembang. Ada suku bunga kan? Bisa jadi di 2 tahun pertama itu flat itu. Itu tetap cicilan kreditnya. Tetapi coba Pak, masuk tahun ketiga dan seterusnya. Sementara biasanya di bank syariah itu tetap, karena antisipasi ketinggian di akhir, maka kemudian dibagi rata tuh. Maka nampak bahwa di awal bank syariah itu akan nampak lebih mahal. Ya oke lah, misalnya kalau ia lebih mahal, ya bisa jadi cost-nya lebih tinggi Pak. Bisa jadi cost-nya lebih tinggi. Nah persoalan ini bukan menentukan bahwa ini syar'i, ini tidak. Halal dan haram bukan murah dan mahal itu tidak menentukan kepada halal dan haram. Iya Pak ya. Tapi yang paling penting keberkahan nantinya Pak ya, barokahnya. Boleh Pak, saya kira cukup itu ya. Ya, silakan Pak. Oh, Bapak menambahkan ya. Terima kasih. Ya Pak, saya juga tambahkan Pak ya. Saya lihat Bapak tadi Ustadz memang kita dalam Islam ini adalah akad. Tapi Bapak harus lihat juga praktek bank syariah yang ada di Indonesia ini. Siapa yang ada di belakangnya? Apakah benar-benar mereka itu orang-orang Islam yang benar-benar berniat untuk melakukan sesuatu transaksi secara Islami? Karena kita tahu bahwa mereka yang di belakang itu hampir sebagian besar sekarang yang ada, yang di luarnya itu bukan ini. Jadi kalau tadi Bapak bicara bahwa itu kita lihat bandingkan dengan harga kopi dengan Starbucks dengan harga kopi itu sudah tidak relevan. Ya, sebab kalau kita hitung secara ini, apakah pada kenyataannya banyak umat Islam ya syar'i akad gitu aja. Tapi kerugian apapun yang dilakukan pada aplikasi yang dilakukan oleh bank syariah hanya sekedar topeng aja gitu untuk mengikat orang Islam mengikuti akad. Misalnya tapi ya sebenarnya begini Pak, kita melakukan suatu transaksi mudharabah, hitung bunga untuk membeli suatu bangunan misalnya. Kalau di bank biasa, bank konvensional, kita udah dihitung flat sekian tahun, udah jelas kita. Mudharabah misalnya dihitung sekian lama, kita juga nilainya itu dibandingkan dengan yang apa ya lebih tinggi kan kadang dari bangsa ini. Cuma kita sebagai orang Islam hampir sebagian kita hanya tertarik karena akad-akad tadi. Saya lihat kembali apa yang dimaknakan dengan riba itu yang penting. Apa nama itu? Sebab Nabi mengajarkan kalau sesuatu yang dilakukan dengan keikhlasan, kita ijab apa dengan ini, riba itu hilang gitu. Tapi hampir sebagian besar itu yang dianggap selama ini berjalan akad akan menyelesaikan masalah. Tapi itu pembagian hasil mungkin di bank syariah lebih gede gitu. Itu itu yang pada prakteknya sekarang ini. Jadi terus kedua, terus Pak yang tadi masalah imani sama ini gitu. Hampir katanya itu riba atau bagaimana transaksinya. Ya sekarang kan kita mau nggak mau tidak terhindar dari apapun juga. Transaksi di tol udah pakai imani, ada pakai OVO, pakai flash gitu. Itu juga dengan iming-iming atau apa. Itu apakah tidak riba gitu? Ya sementara kita masyarakat ini mau nggak mau ikut itu. Bagaimana mal-mal itu sekarang harus melakukan misalnya
Di beberapa mall kita harus melakukan pembayaran tiket untuk parkir harus pakai flash, pakai ini gitu. Sementara itu kalau kita lihat itu ada unsur-unsur ribanya di dalam sana gitu. Mana Pak? Coba bisa dibuktikan ribanya di mana? Ya begini Pak, saya bilang misalnya kayak OVO dengan katanya sesuatu yang daya tarik membeli ada diskon ada apa, itu kan ya di sana kan kalau kita belanja dengan OVO apa juga sekarang yang itu kan berupa e-money. Diskon apa di sana itu kan masuk tersatu. Coba Bapak lihat real transaksinya. Si pihak yang membelanjakan ditekan harganya di sini, dia yang mengambil satu ansih. Kita terpaksa mau beli di sana. Seperti kita beli di dalam OVO. Kita harus taruh duit di sana. Terus kita dapat diskon. Sementara si penjual ditekan harganya, dia mengambil harga di sana gitu. Ya, kalau untuk mendapat. Nah, itu yang saya lihat kira-kira. Oke, baik Pak ya. Terima kasih pertanyaannya nih. Jadi apa yang saya sebutkan di awal tadi Pak terkait dengan akad ini menjadi prasyarat awal. Menjadi prasyarat awal untuk menentukan boleh atau tidaknya. Nah, perjalanan selanjutnya ada etika dan moralitas yang bermain di sana. Ya. Ada etika dan moralitas yang bermain di sana. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa mahal dan murah apakah kemudian menentukan hal ya riba atau tidak? Saya kira tidak Pak di sana itu, ya. Katakanlah misalnya persoalan mahal, persoalan murah itu kembali kepada tuntutan, ya, tuntutan dari hitung-hitungan secara akuntansi untung dan rugi dari perusahaannya itu, Pak. Iya, terkait dengan cost, terkait dengan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh. Iya Pak ya. Yang penting tidak boleh ada pemaksaan. Jadi etika dan moralitas di dalam transaksi innamal bai'u antaradin. Bahwa dalam transaksi jual beli itu ada ridho sama ridho. Iya Pak ya. Kalau terkait dengan mahal lalu kemudian kita ridho dengan seperti itu dan kita paham, maka ini nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada pemaksaan sebuah nilai keuntungan yang besar, lalu kemudian lawan bisnisnya itu terpaksa untuk masuk ke sana, ya saya kira ini kemudian pemaksaan itulah kemudian yang akan menentukan syariah atau tidaknya. Jadi sekali lagi mahal dan murah itu tidak menentukan syariah atau tidak, halal atau haram. Ya, jadi variabel-variabel yang ada di sana itu adalah ada penipuan tidak, ada tindak keculasan tidak, ada pemaksaan tidak, ada gorornya tidak. Goror itu ketidakpastian, sesuatu yang mendatangkan kerugian pada masa yang akan datang dan itu sifatnya gede, ya. Namanya goror fahish, ya. Goror yang benar-benar akan bisa mendatangkan kerugian pada pihak yang lain. Ya, apalagi kalau misalnya ada penipuan di dalamnya. Nah, itu yang kemudian menentukan bahwa ini tidak syar'i, ini tidak, ini syar'i, ini tidak gitu. Culas, mengurangi takaran, menutupi aib. Jadi, yang ada di dalam bisnis itu transparansi, Bapak-bapak. Ya, keterbukaan. Dalam bahasa sifat Nabi itu tabligh. Tabligh itu adalah bahasa kita transparan itu, Pak. Jangan ada yang ditutup-tutupin. Nah, ketika antara penjual dengan pembeli sudah saling memahami apa yang menjadi objek dari transaksi mereka, oke. Mahal dan murah, nah itu menjadi tidak penentu apakah ia syariah atau tidak. Karena itu sangat relatif, kecuali kalau ia masuk kepada satu sistem yang dipaksakan. Nah, terkait dengan imani tadi, Pak. Nah, di sana ada promo mungkin ya, Pak ya. Saya nggak terlalu paham bagaimana prakteknya, tetapi Bapak, kalau misalnya di situ ada cashback, ya cashback ya Pak ya, yang seringkali muncul di dalam promo imani itu ya, atau dalam sebuah aplikasi, hukum cashback gimana Pak? Kalau saya mengatakan apa bedanya cashback dengan diskon Pak? Sami mawon, itu boleh apa tidak Pak diskon?
baginda Nabi itu ketika ia berdagang ke negeri Syam, ya, dalam sejarahnya membawa barang-barang Siti Khadijah ke Syam. Kenapa Nabi dipercaya, disenangi oleh para pembelinya? Barang-barangnya cepat habis ketimbang pedagang-pedagang yang lain karena Nabi itu memberi diskon terhadap harga jual barangnya. Katakanlah gelas ini 10.000 Pak, modalnya 5.000, keuntungannya 5.000. Nabi menjualnya tidak 10.000, tapi Nabi menjualnya 8.000, memberi diskon 2.000. Yang diskonnya itu diambil dari harga asli barangnya, yang dikurangi adalah keuntungannya. Bukan dengan cara memarkup sebuah barang lalu kemudian ada diskon. Yang tidak boleh itu markup, Pak. Jadi terkait dengan promo dari sebuah aplikasi, OVO misalnya, atau GoPay misalnya yang sangat terkenal memberi cashback itu, Pak. Bagaimana hukum cashback itu? Kalau yang dimaksud dengan cashback itu adalah diskon, ya saya kira ini tidak ada masalah, Pak, seperti ini. Kecuali kalau cashbacknya begini, kecuali kalau cashbacknya seperti ini pada praktek GoPay itu, harga barangnya katakanlah 1 juta, ya Pak ya, lalu kemudian dihargai barang itu 1.100.000 dengan mengiklankan ada cashback 100.000, ya. Tetapi 100.000-nya tidak bisa diambil, Pak. 100.000 itu kemudian bisa diambil kalau ia dikonversi kepada barang yang lain. Ya, misalnya kita datang ke mana nih? Ke sebuah toko ayam, penjual ayam, Pak. Kita membeli, lalu kemudian ada CD musik di dalamnya, ya. Ada CD musik di dalamnya. Bapak beli ayamnya sekian nih, lalu kemudian ini CD musik Bapak kita kasih hadiah ini. Tetapi kemudian di dalam bilnya itu ada ayam, ada CD tadi, ya Pak ya. Lalu kemudian di dalam omongannya bahwa itu adalah cashback kita kembalikan uang Bapak dalam bentuk CD musik. Nah pertanyaannya, saya datang beli ayam dengan CD musik ataukah saya hanya akan membeli ayamnya? Saya kan tidak bermaksud untuk membeli CD-nya, musiknya. Saya hanya datang membeli ayamnya. Kenapa ada CD-nya? Oke lah, kalau CD itu hanyalah sebagai hadiah tidak ada masalah. Tetapi kalau CD itu masuk ke dalam bil, berarti kan harganya sudah ayam tadi yang 100.000, lalu kemudian dinilai 100.000, 100 apa 1.100.000 karena ada CD-nya. Maka ini berarti memarkup harga dengan ada cashback 100.000 tetapi dihargai kepada barang lain. Nah ini namanya bisa jadi markup harga. Nah ini yang tidak boleh, Pak, seperti ini, ya. Jadi sekali lagi pada berbagai aplikasi kalau ia memberikan promo dan iklan, selama itu tidak menyalahi akad, selama itu bukan penipuan, bukan praktek keculasan, it is okay, tidak ada masalah, Pak, ya. Adapun ia memberi hadiah, memberi cashback, memberi diskon, itu kan iklan, Pak. Itu persaingan saja itu, ya, persaingan bisnis. Siapa yang ingin memberi diskon lebih banyak, itu kan strategi untuk menarik pelanggan. Yang penting tidak ada penipuan di dalamnya, Pak. Ya, saya kira itu, Pak. Ya. Cukup, Ustaz. Cukup ya, Pak ya. Ya. Saya kira demikian penyampaian dari saya. Semoga ada manfaatnya, Bapak-bapak. Kalau ada yang manfaat itu datang darinya. Kalau ada yang kurang, ya inilah kekurangan ya. Inilah keterbatasan ya. Tapi insya Allah semoga ada manfaatnya, Bapak-bapak ya. Terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz memberikan paparan tentang kegunaan